Selamat berjumpa kembali di Sarapan Rohani GBDI Situbondo. Pagi hari ini sarapan saya beri judul Badai Pasti Berlalu. Mari kita baca di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Tapi kita baca beberapa ayat saja ya saudara. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudaraku, waktu hari sudah petang, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya bertolak ke seberang, dan saat perahu sedang berlayar, tiba-tiba taufan yang sangat dahsyat, yang kita bisa sebut juga badai, itu menimpa perahu mereka. Ombak yang begitu besar sehingga perahu yang murid-murid dan Tuhan Yesus tumpangi dipenuhi dengan air. Saat itu Yesus sedang tertidur dan murid-murid membangunkan Tuhan Yesus. Mereka mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saya percaya bahwa Tuhan Yesus tidak benar-benar tertidur, tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus ingin menyatakan kuasa-Nya. Yesus bangun dan menghardik angin itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu menjadi reda. Tuhan Yesus ingin menyatakan kuasa-Nya di tengah badai. Artinya Yesus berkuasa menguasai badai itu. Saudaraku, kalau kita melihat hari sudah petang, yaitu gambaran akhir zaman, di mana perjuangan hidup yang semakin sulit dan keadaan yang sangat melelahkan. Apabila kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, maka kita akan mudah lelah karena kemampuan kita sangat terbatas. Bagi kita orang percaya ada jaminan bahwa Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan menjadi benteng kita. Perjalanan hidup manusia saat tenang tidak bisa diketahui kalau ternyata tiba-tiba ada badai, yaitu masalah, persoalan, pergumulan-pergumulan yang berat dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa takut dan tidak mampu menghadapinya. Saat menghadapi badai kehidupan yang kita lakukan, yaitu yang pertama, kita tetap tenang di tengah badai. Saat badai menerpa hidup kita, kita hadapi dengan tenang dan biarkan Yesus yang beracara. Memang tidak mudah dalam masa kesesakan kita tetap menjadi tenang, karena iblis tidak mau tinggal diam ya saudara. Iblis seringkali melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, bahkan ingin menjatuhkan iman kita. Iblis selalu intervensi kita supaya iman kita goyah dan kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita akan baca di dalam Yesaya 30 ayat 15b. "Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu.
Saat kita tenang dan percaya bahwa Tuhan akan menolong dalam setiap persoalan kita, maka iman kita menjadi kuat. Ada kalanya saudara, kita saat menghadapi persoalan yang berat dan menyesakkan, kita butuh seseorang yang menemani kita, seperti hamba Tuhan atau teman-teman seiman. Jadi kita bisa memperoleh semangat dan motivasi supaya kita menjadi kuat. Yang kedua yaitu tinggal diam. Kita tunggu Tuhan apa yang mau kerjakan. Tuhan yang akan bertindak. Kita baca di dalam Mazmur 46 ayat 2 dan 11a. Nanti saudara-saudara bisa baca di rumah Mazmur 46 ayat 2 sampai 12. Kita baca ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudaraku, Allah itu bagi kita tempat perlindungan, sebagai kekuatan dalam kesesakan, penolong kita yang baik. Ayat 11a. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saat menghadapi badai kehidupan, ada saatnya kita diam dan membiarkan Tuhan yang beracara. Di sini dikatakan ketahuilah bahwa akulah Allah. Berarti Tuhan benar-benar membuktikan bahwa Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa, Allah yang maha dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara, yang dapat menghentikan ombak yang besar, yang mampu menghardik badai yang sangat dahsyat. Yesus mampu menyembuhkan sakit kita, memulihkan keuangan kita, rumah tangga kita. Tuhan mampu sanggup menolong kita. Tetapi seringkali kita kurang percaya, lebih melihat masalah besar dibanding Tuhan yang besar dalam masalah kita. Lalu kita menyerah. Apa Tuhan tertidur? Saudara-saudara, apa Tuhan tidak bertindak? Tuhan Yesus tidak tertidur, saudara-saudara. Dia akan menolong kita dalam setiap persoalan kita. Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Di sini kita melihat saat bangsa Israel terdesak karena dikejar-kejar oleh tentara Firaun, orang-orang yang berkuda. Musa yaitu melalui Tuhan Yesus yang menolong membelah teberau. Melalui Musa maksudnya ya saudara-saudara. Kita belajar dari burung Raja Wali. Ketika burung itu ada badai, Raja Wali ini akan mengembangkan sayapnya, sehingga angin yang dahsyat itu dapat mengangkat Raja Wali lebih tinggi melewati badai. Demikian juga dengan perjalanan kehidupan kita, kerohanian kita. Ada kalanya Tuhan izinkan persoalan badai itu menerpa kehidupan kita. Lewat kesukaran, kesesakan yang kita alami, Tuhan ingin mau mengangkat kehidupan rohani kita naik, lebih tinggi, lebih ditambah, lebih maju. Kita baca di dalam Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari kita saudara menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia itu, dan mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saat ini, apapun permasalahan kita, seberat apapun persoalan kita, kelemahan tubuh kita dalam hal kesehatan, keuangan kita, keluarga kita,
Kita minta Tuhan yang memulihkan semuanya. Mari kita undang Yesus masuk dalam perahu kehidupan kita. Yesus adalah nahkodah yang handal. Kemenangan akan ada di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.